Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peluang. Bab terakhir yang ada di kelas 8. Oke, kita langsung saja. Peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Peluang itu berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau suatu kemungkinan. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam peluang itu ada yang disebut ruang sampel, ada yang disebut titik sampel, dan ada yang disebut kejadian. Oke, yang pertama itu adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Biasanya ruang sampel dilambangkan dengan NS. Banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kayak di materi himpunan. Ruang sampel ini adalah sebagai semesta, titik sampel ini adalah sebagai anggota-anggota dari himpunannya. Oke, yang terakhir, kejadian atau K, atau biasa juga disebut dengan A. Ya, itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, dilambangkan dengan NK. Himpunan bagian itu adalah maksudnya. Misalnya contohnya adalah dalam sebuah kotak ada beberapa bola dengan beberapa warna. Kejadiannya adalah terambilnya bola berwarna merah. Itu yang disebut sebagai dengan kejadian. Oke, saya langsung mulai. Di populasi itu ada sekitar 4 materi atau 4 kejadian yang dipelajari. Yang pertama itu adalah koin atau uang logam. Yang kedua itu adalah dadu. Yang ketiga itu adalah kartu remi. Itu jarang, tapi sesekali itu muncul. Terakhir adalah kelereng atau bola di dalam suatu wadah. Atau juga bisa kejadian jabatan tangan, duduk melingkar suatu ruangan rapat, dan lain sebagainya. Oke. Yang paling sering banyak muncul itu adalah tentang bola, koin, dan dadu. Pertama dulu, yang ada ruang sampelnya itu ada pada koin. Koin, seperti yang kita tahu, koin itu punya dua sisi. Di mana sisi pertama itu ada disebut angka, dan sisi kedua disebut sebagai gambar. Untuk ruang sampel pada koin sendiri, rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Di mana 2-nya ini adalah banyaknya sisi pada koin. Oke, 2 adalah banyaknya sisi pada koin, sedangkan N adalah tergantung berapa koin nanti yang akan kita lambungkan, atau berapa koin nanti yang akan kita lempar. Oke, sini saya ambil contoh, ada 3 koin. Kalau 1 koin, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau 2 koin, ruang sampelnya maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 3 koin, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ingat, 2 pangkat 2 artinya adalah 2 kali 2. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya banyak 3 kali. Oke, untuk menentukan titik sampelnya, dari ruang sampel itu, kalau hanya 1 koin, maka ruang sampelnya adalah hanya AG. AG, ini nih. Hanya AG, berarti itu titik sampel untuk si 1 koin. Bagaimana kalau titik sampel untuk 2 koin? Titik sampel untuk 2 koin, kita menggunakan perkalian tabel. Koin pertama secara vertikal, koin kedua secara horizontal. Caranya adalah samping atas. Samping ketemu atas. A jadi A, G, A, G. Titik sampel untuk 2 koin sama dengan AA, AG, GA, GG. Ini yang disebut sebagai titik sampel. Untuk menentukan titik sampel itu ada 2 cara. Yang pertama bisa pakai cara tabel, dan yang kedua bisa pakai cara pohon akar. Nah, kalau pakai pohon akar caranya gini. Kan kalau 1 koin AG. Nah, kalau 2 koin berarti masing-masing dari sisinya itu dicabangin lagi. Bagian angka dicabangin ke angka sama ke gambar. Bagian gambar juga dicabangin ke angka sama ke gambar. Makanya jadinya ini adalah ini ke sini jadinya AA.
ini ke sini jadinya adalah AG. G ke A jadinya GA. Lalu G ke G jadinya GG. Gitu ya. Cara bacanya kalau pakai pohon ya gitu. AA, AG, GA, GG. Itu kalau 2 koin. Nah, bagaimana Bu kalau 3 koin? Kalau 3 koin, untuk menentukan titik sampelnya, jika menggunakan tabel, maka sisi yang vertikal ini adalah titik-titik sampel pada pelemparan 2 buah koin. Ya, pelemparan 2 buah koin. Dan secara horizontal adalah 1 koin. Ini 2 koin, ini 1 koin. Oke, sama samping kalikan ke atas. Berarti AA kali AA kali G, AAG, AG kali AGA, terus AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Dihafalin. Ya, dia gini, kita banyaknya ini semua harus sesuai dengan perhitungan si 2 pangkat 3 tadi. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar nggak sih? Ketika 3 koin itu titik sampelnya atau ruang sampelnya ada 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 anggota-anggotanya. AAA, AGA, AAG, AGG, GAG, GAA, GGA, GGG. Dihafalin ya. Nah, itu pakai tabel. Kalau pakai pohon akar gimana? Sama. Tadi kan kita berhenti di sini. Setiap sisi dicabangin lagi A ke G. Gitu. Ini tadi satu koin sisi A dicabangin AG. Sisi G juga dicabangin AG. Lagi, ketika koin yang kedua, sisi A-nya juga dicabangin AG lagi. Maka menjadi AAA, 3A. Lalu AAG. AAG. Oke. Nah, terus A yang pertama ke G koin kedua. Nah, G koin kedua, kita cabangin lagi jadi AG. Maka jadinya A, G, A. A, G, A. Lalu A, G, G. Ya, itu cara bacanya. Selanjutnya, koin pertama sisi G. Dicabangin jadi AG. Nah, dari cabang AG dicabang lagi. Sisi A-nya dicabang lagi ke A. Berarti jadinya adalah G, A, A. Kemudian dari A cabang ke G, G, A, G. Oke, lanjut. Yang ini G, G, A, G, G, G. Oke, paham ya? Oke, saya next. Nah, kalau tadi koin, sekarang dadu. Ingat dadu, coba bayangin dadu. Dadu itu ada berapa sisi sih pada dadu? Oke. Dadu itu ada 6 sisi karena berbentuk kubus. Ingat kubus punya sisi 6. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri ada 6. Nah, jumlah sisinya itu adalah 6. Maka untuk mencari rumus ruang sampel pada dadu, rumusnya adalah 6 pangkat N. 6 itu adalah sisinya si dadu, dan N itu adalah jumlah dadunya yang mau kita hitung. Oke, sini paling banyak dadu yang akan muncul itu cuma 2 dadu. Jadi, jika 1 dadu, maka rumusnya menjadi NS sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Siapa aja bilangan-bilangannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7 masuk nggak? Enggak. 8 tidak. Oke, kalau 2 dadu berarti M pangkat N tadi kan, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. N-nya sama dengan 2. Nah, kalau untuk dadu lebih enak kita pakai tabel aja. Kalau bisa nggak bawa pakai pohon? Bisa, cuman banyak cabangnya. Mendingan pakai tabel. Sama cara bacanya
samping ketemu ke atas. Oke ya. Oke, caranya gimana? 1 ke 1, lalu 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 sampai seterusnya. Nah, jika pada dadu itu pertanyaannya kejadian yang diminta bermacam-macam. Ada soal peluang munculnya mata dadu ganjil pada mata dadu kedua. Ganjil mata dadu kedua siapa aja? 1, 3, 5. Ya udah, berarti kita ambilnya yang angka keduanya itu adalah ganjil. Angka pertamanya semuanya disebutkan mau genap mau ganjil. Ada juga yang jumlah kedua dadu bernilai 6. Nah, kita lihat. Ini, seperti yang saya bilang tadi, jika pada dua mata dadu, pertanyaannya macam-macam. Ada yang ditanyanya hanya per individu, dadu pertama ganjil, dadu kedua genap, atau dibalik, atau dadu pertama bilangan prima, dadu kedua bilangan ganjil, atau ada juga yang jumlah kedua bilangan tersebut. Nah, kalau jumlah kedua bilangan tersebut, ya udah, ini dijumlah 1 tambah 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 11, 12. Ini kalau jumlah. Nah, kalau kita perhatikan, polanya itu miring ya. Tuh. Dia secara diagonal jumlah bilangannya itu sama. Tuh. Ya, kalau kita miringin jumlahnya itu pada sama-sama semua. Ya. Jadi, bilangan angka terkecil pada dadu, jumlah terkecil pada dadu itu adalah 2. Jumlah terbesar pada dadu adalah 12. Oke ya. Nah, nanti kalau ditanyain adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Nah, mata dadu berjumlah 9 ada berapa? Yang jumlahnya 9 ada berapa? Oke, kita hitung jumlahnya 9, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Ada 4 kemungkinan yang jumlahnya adalah 9. Oke, gitu. Oke, nanti langsung kita masuk ke contoh soal. Oke, terakhir itu ruang sampel gabungan. Ruang sampel gabungan tidak hanya, soalnya itu tidak hanya dadu to atau koin to aja, enggak. Dia juga bisa masuk ke gabungan antara koin dan dadu. Biasanya hanya koin dan dadu yang digabung. Ini adalah yang sering muncul. Itu satu buah koin ditambah satu dadu. Maka ruang sampelnya adalah 2 kalikan 6 sama dengan 12. Dari mana 2? 2 ini adalah NS-nya koin. 6 ini adalah NS-nya dadu. Koin sisinya ada 2, dadu sisinya ada 6. Maka ketika pelambungan koin dengan satu koin dan satu dadu, NS-nya menjadi 12. Oke, kita buktikan benar nggak ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk mencarinya berarti nih, sebelah sini adalah koin, yang ini adalah dadu. Ya, biasanya koin dulu baru dadu. Oke, berarti caranya adalah koin ini kan sisi angka, ini sisi gambar, ini koin mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Oke, sekarang untuk mencari titik-titik sampelnya berarti A1, A2, A3, A4, A5, A6. Terus gambar G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ada 12 iya atau tidak? Kita coba buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti terbukti ketika pelemparan satu buah koin dan satu buah dadu, ruang sampelnya menjadi 12. Oke, selanjutnya
ketika pelemparan 2 buah koin ditambah 1 dadu. Maka ruang sampelnya menjadi 4 kali 6 sama dengan 24. Dari mana 4? 4 itu dari NS 2 koin. NS 2 koin adalah 4. 6 tetap dadu, ada 6. Jadi 4 kali 6, 24. Sama, ke bawah itu adalah koin, ke samping dadu. Oke, berarti kalau 2 buah koin, kan tadi apa? Ingat, titik sampel untuk koin berarti AA, AG, GA, GG. Kalau dikalikan dengan dadu berarti AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6. Sampai dengan GG1, GG2, sampai dengan GG6. Dihafalin ya. Yang penting gini, kalau misalnya memang gak hafal, yang penting ingat konsep buat tabelnya. Ya, logam itu atau koin itu pasti yang vertikal. Sedangkan dadu selalu yang horizontal. Oke, next. Nah, titik sampel dan kejadian. Titik sampel itu titik sampel dari pelemparan sebuah koin, satu buah koin, titik sampelnya adalah A dan G. Kalau titik sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 buah koin tadi berarti AA, AG, GA, GG, dan seterusnya. Kejadian. Nah, kejadian percobaan pelemparan sebuah koin, maka kejadian pertama yaitu kejadian munculnya A. K1 itu adalah kejadian munculnya A. Maka banyaknya kejadian NK-nya sama dengan 1. Karena pada saat melempar satu koin, yang sisi angkanya cuma 1. Berarti kemungkinannya cuma 1 kali. Sama halnya dengan ketika pelemparan, munculnya gambar, berapa peluangnya? Cuman ada 1. Kenapa? Karena sisinya cuma 1. Sama juga kayak dadu. Dadu, kejadian munculnya angka ganjil. Nah, angka ganjil pada dadu itu kan 1, 3, 5. Pada saat satu buah dadu kita lempar, berapa sih banyaknya kejadiannya mata dadu ganjil? Ada 3. Kenapa? Karena ganjil pada dadu ada angka 1, 3, dan 5. Itu ada 3. Oke ya. Langsung aja masuk ke peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan di materi peluang. Sebenarnya materi peluang ini rumusnya cuma simpel ya, nggak terlalu banyak, cuma ada 4 rumus dan itu mudah. Kalian tidak perlu menghitung yang panjang-panjang banget kayak statistika, kayak persamaan linear 2 variabel, kayak bangun ruang. Itu cuman kalian yang penting pahami si ruang sampel dan titik sampel. Oke, sekarang yang pertama, peluang empirik. Peluang empirik itu adalah perbandingan banyaknya percobaan kejadian tertentu terhadap N percobaan. Sedangkan peluang teoritik itu adalah perbandingan hasil terhadap ruang sampel pada suatu kejadian. Kalau peluang empirik, rumusnya adalah FA sama dengan F dibagi N, di mana F itu adalah frekuensi kejadian, sedangkan N itu adalah banyaknya percobaan. Sedangkan peluang teoritik rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagikan NS. Di mana PA itu adalah peluang kejadian A. A di sini bisa diganti jadi K, bisa diganti jadi B, terserah. Tergantung dengan nanti kalian menamai kejadiannya. NA di sini adalah banyaknya anggota kejadian. Contohnya pelemparan satu buah koin, peluang munculnya angka. Berarti angka itu adalah kejadiannya. Peluang munculnya angka itu adalah kejadiannya dan NA-nya itu adalah angkanya. Oke. Sedangkan NS adalah banyaknya ruang sampel. Banyak ruang sampel ya sudah tergantung dengan tergantung dengan pelemparan apa, koin kah atau dadu kah. Seperti si ruang sampel tadi sudah kita bahas. Nah, hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Terdapat beberapa kejadian yang mungkin pada suatu peluang. Ada 3 kejadian. Kejadian sederhana, kejadian tunggal, dan kejadian majemuk. Contoh untuk kejadian sederhana yaitu, misalnya ada sebuah perangkat kartu remi terdiri dari 2 warna, yaitu warna merah dan warna hitam. Ya, kalian pernah lihat kartu remi ya? Nah, kartu remi itu, atau poker, itu ada 2 warna, ada warna hitam dan ada warna merah. Dan masing-masing dari warna itu punya 2 gambar.
Contoh merah ada hati dan wajik. Lalu kalau hitam itu gambarnya adalah sekop sama keriting. Nah, misal akan diambil sebuah kartu secara acak dari sekumpulan kartu remi tersebut. Andaikan kartu yang muncul adalah gambar hati, maka pada pengambilan tersebut disebut sebagai kejadian sederhana. Karena munculnya bergambar hati itu pasti warnanya merah. Mungkin nggak yang muncul gambar hati warnanya hitam? Enggak kan? Hati sudah pasti merah. Oke. Tapi jika yang munculnya adalah kartu warna merah, maka kejadian tersebut bukan kejadian sederhana. Karena kartu merah itu ada dua jenis. Ada yang gambarnya hati, ada yang gambarnya wajik. Jadi ketika nanti dikeluarkan warna merah, kemungkinannya dua. Bisa wajik, bisa hati. Itu tidak disebut sebagai kejadian sederhana. Yang kedua disebut kejadian tunggal. Contohnya adalah kejadian pada pelemparan sebuah dadu. Sedangkan majemuk, kejadian pada pelemparan dua buah mata uang. Ya, bisa jadi AA, AG, GA, dan GG. Oke, gitu ya. Nah, ada satu kasus peluangnya itu bukan dalam bentuk koin atau dadu, ataupun kartu remi, ataupun bola, tapi di sini kejadiannya adalah contohnya. Peluang Arya lulus adalah 0,9. Maka peluang Arya tidak lulus adalah oke. Nah, jika bertemu dengan soal-soal seperti ini masuknya kita pakai rumusnya yang PL sama dengan 1 dikurangin PA. PL itu adalah peluang atau komplemennya bisa dibilang. Sama kayak himpunan, komplemennya. Komplement itu adalah yang utuh dikurangin dengan kejadiannya. Gitu. Nah, di sini peluang kejadiannya adalah 0,9 dia lulus. Berarti kalau dia nggak lulus kemungkinannya adalah 1 dikurangin 0,9. 1 itu udah pasti, 1 itu menggambarkan secara utuh kejadian tersebut. Gitu. Nah, ada yang juga disebut sebagai frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini biasanya contoh soalnya adalah pelemparan sebuah mata dadu, pelemparan dua buah dadu, peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu berjumlah 12 dengan 100 kali pelemparan. Kalau udah ada kata-kata seperti itu, maka masuknya ke frekuensi harapan. Kalau pelemparannya sudah lebih dari 1 kali, maka sudah masuk ke frekuensi harapan. Di mana rumusnya adalah FH frekuensi harapan sama dengan PA kalikan N. PA itu adalah peluang kejadiannya dengan rumus NA per NS dikalikan N. N-nya banyaknya percobaan. Berapa kali tadi dia ngelempar. Gitu. Ya. Oke, next. Oke, kita langsung mulai aja untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, 2 buah mata uang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Oke, di sini diketahui pelemparan 2 buah koin, berarti N-nya sama dengan 2 koin. Mata uang sama koin sama ya. Nah, NS-nya berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu, peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Tadi ingat untuk untuk titik sampelnya si dua koin adalah AA, AG, GA, GG. Nah, di sini kata-katanya adalah paling sedikit 1 angka. Ketika dari mereka berempat, mana yang munculnya paling sedikit 1 angka? Oke, berarti NA-nya adalah A, G, G, A, A. Kenapa? Di AG, A-nya cuma ada 1. Di GA, A-nya cuma ada 1. Di AA, ada 2 A-nya. Kan paling sedikit 1. Berarti lebih dari 1 A-nya boleh. GG kenapa nggak masuk? Karena GG itu tidak ada A-nya. Kan paling sedikit 1 angka.
berarti kalau kurang dari 1 itu nggak boleh. Kalau lebih dari 1 angka, boleh. Berarti NA-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Berarti kalau ditanyakan peluang, berarti PA sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan berapa tadi? 3. NS-nya 4. Berarti peluang kejadian pada pelemparan 2 buah mata uang dengan munculnya 1 angka paling sedikit adalah 3/4. Oke, mudah ya. Ingat, ini masuknya ke peluang teoritik. Oke, selanjutnya, 3 buah koin dilambungkan sekali. Peluang munculnya paling sedikit 2 gambar adalah, oke. Sama kayak tadi, kita tulis diketahui. N-nya itu adalah 3 koin. Berarti NS-nya sama dengan 2 pangkat N, sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Nah, NA-nya, kejadian A-nya dulu nih. Kejadian A dulu ya. Kejadian A-nya itu adalah 2 paling sedikit berarti harus lebih ya. Harus lebih dari sama dengan 2 gambar. Berarti kemungkinan 2 gambar itu paling sedikit 2 gambar adalah berarti AGG, GAG, GGA, dan GGG. Kan paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit banget 2 gambar. Berarti lebih dari 2 itu boleh, kurang dari 2 nggak boleh. GAA boleh nggak? GAA boleh nggak? Enggak. Kenapa? G-nya cuma ada 1. Kan di sini paling sedikit 2. AGA? AGA. Enggak juga, enggak boleh. Ya, berarti yang mungkin adalah AGG, GAG, GGA, GGG. Ada lagi nggak setelah ini? Selain ini ada lagi atau tidak? Tidak, ini doang. Ya, G-nya ada 2, G-nya ada 2, G-nya 2, G-nya lebih dari 2, boleh. Oke, berarti ada berapa nih banyaknya? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya sama dengan 4. Berarti kalau peluang kejadian A-nya sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan NA-nya adalah 4, NS-nya adalah 8. Maka dikecilin boleh? Boleh. 1/2. Oke, peluang kejadiannya adalah 1/2. Mudah ya. Penting dihafalin ruang sampelnya. Next. Nah, ini masuk ke dadu. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu ganjil. Oke. Diketahui sebuah dadu, satu dadu, berarti N-nya sama dengan 6 pangkat N. N-nya sama dengan 6. Maka NS-nya sama dengan 6 pangkat N, sama dengan 6 pangkat 1, sama dengan 6. Oke. Lalu kejadian A-nya itu adalah mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil, kan dadu itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu ganjil berarti itu angkanya 1, 3, 5. Ada berapa NA-nya? Ada berapa anggota yang ganjil di dadu? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti kalau ditanya adalah peluang kejadian, PA sama dengan NA dibagi NS. Berarti sama dengan banyaknya kejadiannya berapa tadi? 3. Banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampelnya 6. Sama-sama kita kecilin 1/2. Oke. Mudah ya. Nah, lanjut. Sebuah dadu dilambungkan secara bersamaan sekali. Peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah mata dadu genap dan berjumlah 11. Ada 2 yang ditanyakan, ada yang berjumlah genap dan ada yang berjumlah 11. Diketahui
2 dadu, berarti N-nya sama dengan 2, maka NS-nya sama dengan 6 pangkat N sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, ada dua kejadian. Ada kejadian yang pertama, kejadian A, itu dadu genap. Kedua-duanya genap. Ya, kedua-duanya genap. Yang kemungkinan kedua-duanya genap berarti adalah 2, 4. Terus 2, 6. 2, 2 ya. 2, 2, 4, 2, 6. Terus 4, 2. Boleh berulang. 4, 2, 4, 4. 4, 6. Dua-duanya genap kan? Angka genap itu pada dadu kan 2, 4, dan 6. Terus bagi 6, 2. 6, 4. 6, 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kejadian A ada 9 kemungkinan. Oke. Selanjutnya, kejadian B. Mata dadu berjumlah 11. Berarti yang berjumlah 11 itu adalah yang mungkin hanya berapa sih yang jumlahnya 11? Oke. 5, 6. Jumlahnya 11 kan kalau kita jumlah 5 tambah 6, 11. Terus ada lagi 6, 5. Ada lagi nggak? 4, 5, 9. 5, 5, 10. Oke, berarti udah hanya 5, 6, dan 6, 5. Maka untuk NB-nya sama dengan 2. Oke. Sekarang tinggal kita cari peluangnya. Peluang kejadian A ketika yang ditanyakan ada berjumlah genap berarti NA dibagi NS. NA-nya sama dengan 9, NS-nya sama dengan 36. Bisa dikecilin? Bisa. Sama-sama bagi 9 berarti 1/4. Lanjut. Kejadian yang kedua berjumlah 11 berarti PB. Saya namakan kejadiannya kejadian B sama dengan NB dibagi NS. NB sama dengan berapa? Oh, NB-nya 2 dibagi 36. Kecilin bisa? Boleh. Jadi 1/18. Oke. Mudah banget ya? Gampang banget materinya. Ya, ini nggak perlu ngitung yang banyak. Yang penting teliti di ruang sampelnya aja. Oke, nah lanjut. Dalam sebuah keranjang terdapat 6 bola warna orange, 5 warna merah, dan 4 warna putih. Diambil secara acak, peluang terambilnya bola berwarna orange adalah ini masuknya ke peluang empirik atau peluang teoretik. Nah, ini masuknya ke peluang empirik. Ya. Nah, berarti kita gambarkan dulu. Ada sebuah wadah, ada 6 bola oranye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap ini adalah bolanya. Lalu ada 5 bola merah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada 4 warna putih. 1, 2, 3. Nah, akan diambil secara acak bola berwarna orange. Berapa peluangnya? Nah, oke, kita tuliskan dulu. Ada 6 bola warna oranye, 5 warna merah, dan 4 warna putih. Ini diketahui. Nah, ini untuk nyari NS-nya nih. Nyari NS-nya berarti tinggal kita jumlahin aja. Ada berapa semua bolanya? Oh, ada 15 bola. Oke, NA-nya siapa? NA-nya itu adalah bola orange. Berarti ketika ditanyakan peluang kejadian A, maka NA dibagikan NS. Peluang bola warna orange ada berapa tadi? Oh, ada 6. Berarti NA-nya sama dengan 6 dibagikan NS-nya sama dengan 15. Jadi peluang kejadiannya adalah 6/15. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian dan di tengahnya ada panah. Jika panah ini atau benda ini kita putar, peluang panah menuju bilangan lebih dari 5. Oke. Ya, diketahui ada nomor 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sebagai NS. NS-nya sama dengan 8. Terus yang ditanyakan, kejadian A-nya itu adalah angka lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti 5-nya ikut atau enggak? Oke, kalau angka lebih dari 5 berarti 6, 7, 8. Berarti NA-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. 5-nya ikut atau tidak? Tidak. Karena lebih dari 5. Oke, berarti ada 3. Berarti yang ditanya peluang. Berarti PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 8. Bisa dikecilin? Enggak. Cukup 3 per 8. Ya. Next. Nah, ini soal gabungan antara dadu dengan koin. Sebuah dadu dan dua buah mata uang dilambungkan secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu prima dan paling sedikit satu gambar pada mata uang. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui ada sebuah dadu. Satu dadu berarti N-nya sama dengan 6. Lalu apa lagi? Dadu N-nya 6. Lalu 2 koin. 2 koin berarti N-nya sama dengan 2. NS-nya sama dengan 4. Ini NS-nya sama dengan 6. Nah, untuk NS secara keseluruhan, untuk NS 1 dadu 2 koin, itu adalah 4 kalikan 6 sama dengan 24. Ya. NS untuk 1 dadu dan 2 koin adalah 4 kali 6 adalah 24 atau 6 kali 4. Oke. Yang ditanyakan pertama, ketika yang muncul mata dadu prima. Ini A-nya ya, kejadian A-nya ya, dadu prima. Mata dadu prima itu adalah 2, 3, 5. Lalu paling sedikit satu gambar. Nah, ini kan ada 2 koin, itu paling sedikit berarti harus lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 gambar. Itu yang mungkin muncul adalah paling sedikit 1 gambar. Berarti kalau nggak ada gambar sama sekali nggak boleh. Gambarnya lebih dari 1 boleh. Berarti yang mungkin adalah A, G, G, A, G, G. Ini yang mungkin. Kalau kita buatkan dalam bentuk penggabungan antara dadu dengan si koin, berarti jadinya adalah AG2, AG3, AG5. Lalu GA2, GA3, GA5. Lalu GG2, GG3, GG5. Ya. Kenapa begini? Karena kan penggabungan 2 buah koin ditambah 1 dadu. Oke, di sini coba. Ini saya munculkan tabelnya. Kita buktikan benar nggak sih? Ada AG2 nih. AG2, lalu AG3, AG5. Lalu GA2, GA3, GA5. GG2, GG3, GG5. Yang AA, A2, A3, A5 enggak. Ini enggak karena enggak ada G-nya. Oke ya. Kalau paling banyak itu 2 gambar gimana? Kalau paling banyak, soalnya adalah paling banyak 2 gambar, maka lebih dari 2 nggak boleh, kurang dari 2 atau tidak ada sama sekali itu boleh. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada berapa nih kemungkinan kejadiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti NA-nya sama dengan 9. Berarti PA-nya, peluang kejadian A-nya sama dengan NA
dibagi NS, yaitu 9 dibagi 24. Bisa dikecilin nggak? Bisa. Sama-sama bagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. 24 bagi 3, 8. Oke, jawabannya adalah 3/8. Lanjut. Terakhir, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 240 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, berarti ini masuknya kita ke frekuensi harapan. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 24 kali. Berarti diketahui ada 2 dadu, berarti N-nya sama dengan 2, NS-nya sama dengan 6 pangkat N sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akan dilambungkan sebanyak 240 kali. Ini itu N banyaknya percobaan. Sama dengan 240 kali. Jangan lupa kalinya ditulis. Oke, tanyakan adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7. Oke, berarti kejadian A-nya itu dadu berjumlah 7. Dadu yang berjumlah 7 ada 2 kemungkinan. Berarti yang jumlahnya 7 mungkin adalah 16, 25. Cobain 7 kan, 1 tambah 6, 7, 2 tambah 5, 7. Terus 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Oke, ada berapa tuh? Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya sebanyak 6. Ya, dadu yang berjumlah 7 itu ada 6. Oke, lanjut. Berarti langsung aja. Tanyakan adalah frekuensi harapannya berapa. Langsung kita jawab. Frekuensi harapan sama dengan PA dikalikan N. PA itu rumusnya adalah NA bagi NS dikalikan dengan N. Dengan NA-nya tadi berapa? Oh, NA-nya 6. NS-nya 36. Dikalikan berapa kali? Ini banyaknya pelemparan. Ini banyaknya pelemparan. Ya. Berarti 240. Coret dulu, sama-sama bisa bagi 6. Berarti 1/6 dikalikan 240. 24 bagi 6, 4. Berarti frekuensi harapannya adalah frekuensi harapannya adalah 40 kemungkinan. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Cukup di sini pembahasan tentang peluang kali ini. Jangan lupa disimak, dipahami, dan dicatat kembali di buku catatan kalian. Kita ketemu di materi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.